Bismillahirrahmanirrahim. Al-hawalatu ayadi utawi iki iku al-hawalatu nerangke hawalah atau hiwalah. Jadi hiwalah itu pelimpahan hutang. Jadi melimpahkan hutang dari si A ke si B. Jadi ini ada 3 orang nanti, 3 orang yang terlibat, si A, si B, si C. Ya, si A hutang sama si B. Lah, si C itu hutang sama si A. Nah, ketika si B ini narik uangnya ke A, misalnya tidak ada, nah kemudian menyuruh atau meminta si B ini untuk meminta uangnya ke si C, karena si C punya hutang sama si A. Itu berarti pelimpahan hutang itu. Bulat iki. Kana ono iku ala Muhammadin ing atase Muhammad apa dainun utang li Faridin kedue Farid. Itu siapa? Muhammad punya hutang kepada Farid bimablaghi rubiyatin, dengan jumlah rupiah. Masalan kelawan upamane, jadi hutang dengan nominal tertentu, misalnya 1.000 apa 1.000 rupiah kesediaan hasilnya. Ya misalnya karo kancamu, kamu punya hutang sama temenmu 10.000 gitu. Wali Muhammadin lan iku kedue Muhammad dainun utawi utang, duwe uang yang diutang ala Utsman ing atase Utsman bima belagi rupiatin lawan jumlah rupiah aidon kelawan meneh sejumlah rupiah. Ya, ini sama. Contoh ini ya, deskripsi masalahnya begini. Muhammad hutang uang sama Farid. Ya. Nah, Muhammad ini punya uang yang dihutang sama Utsman. Jadi kan A, B, C tadi. Lah Farid 1 Muhammad, 2 Farid, 3 Utsman. Muhammad hutang uang kepada Farid. Kemudian Utsman orang ketiga punya hutang kepada Muhammad. Nah, jadi Muhammad ini hutang, tapi sebenarnya dia punya uang yang dibawa si Utsman. Nah, suatu waktu Farid ini mau menagih uangnya kepada Muhammad. Nah, karena Muhammad ini tidak punya uang, kemudian diminta uang kepada Utsman. Farid itu minta uangnya kepada Utsman. Itu namanya hiwalah, hawalah, pelimpahan hutang. Falamma talaba mongko nalikane luru lo nagih sapa Faridun Farid dalikal mablagho ing mengkonolah jumlah duit min Muhammadin saking Muhammad. Qala mongko dawuh to ngucap sapa Muhammad lahu maring Farid. Nah, suatu saat Farid ini minta uang, nagih uangnya kepada Muhammad. Lalu Muhammad berkata kepada Farid, al-ana ing dalam saiki laisa ora ono iku li kedue ingsun apa nukudun duit
lisada didaini krana nutup utangku. Aku nang njaluk bayaran saiki duitmu yang saya hutang mau kamu minta sekarang, saya ndak punya uang. Fal ahsanu mongko ta ingkang luwih bagus iku antatluba yen to nagih sapa sira hu ing daini ya min Usmana saking Usman. Lu Farid nagih uang kepada Muhammad. Sudah pas lah. Karena Muhammad hutang uang kepada Farid. Baru diminta, Muhammadnya bilang, kalau kamu mau nagih uangmu sekarang, saya tidak punya uang. Maka akan lebih baik jika kamu nagih kepada si Usman. Lho terus kaitane apa? Li anna li krana sak temene iku kedue ingsun. Apa dainan utang alai ngatasi Usman. Aku diutang Usman. Bimisli dzalikal mablahi kelawan sepadan mengkonolah jumlah duit. Jumlahe padha. Aku utang kowe 10.000. Lah Usman kuwi utang aku 10.000. Wis kowe nak njaluk saiki aku ora ndidit. Kono njalukane Usman kono 10.000 kondo utangku. Kon biar dene kemudian diutang karo aku kok. Boleh gitu. Fa Muhammadun endi mau Faradhiya nuli ridho to manut to gelem sapa Faridun Farid bidzalika kelan mengkono fal ahsanu antatlubai mau jela meno dikon Muhammad wong Farid iku wa biadza lan kelawan ikilah radhiya Farid mau intakola dadi pindah apa dainu Muhammadin utange Muhammad li Faridin kedue Farid ila zimmati Usmana maring tanggungane Usman. Jika Farid ini setuju, maka saat itu juga hutangnya Muhammad itu menjadi tanggungannya si Usman. Muhammadun Muhammad iku yusamma tiarani sapa Muhammad iku muhilan wong kang melimpahkan hutang. Wong kang melimpahkan hutang. Wa Faridulan sapa Farid muhtalan ing wong kang dilimpahi hutang. Hutangnya dilimpahkan. To nampa limpahan hutang ngono ya. Wong kang nampa limpahan hutang. Wa Usman lan sapa Usman iku muhalan alaih wong kang nanggung limpahan utang. Wong kang nanggung limpahan hutang. Waktu dalika utawi akate mengkono-mengkono lah. Iku mau yo akad dhuwur ki mau kana Muhammadun ala Muhammadin mau ya iku hawalatun akad hawalah pelimpahan hutang. Prinsipnya paham ya. Kowe nanti utang sama orang kemudian ditagih sementara kamu tidak ada uang, tapi kamu punya uang disimpan atau dipinjam orang lain, boleh kamu limpahkan hutangmu ke orang yang pinjam kamu. Tidak apa-apa. Sebenarnya bodoh. Fal hawalatu mengetahui hawalah iku akdun akad.
ya tadhammanu kang nyimpen untuk mengku kena wakat termuat di dalamnya intiqala dainin ing pindai utang min zimatin saking tanggungane wong suwiji ila zimati ukhra maring tanggungane wong liya pelimpahan hutang pemindahan hutang yang jadi tanggungan salah satu orang kepada pihak lain orang. Yus ceritane wis ngono mau lah. Nah, nek tenan kamu punya hutang, tagih ya kamu punya uang yang kamu limpahkan itu bener ada, terus ngapusi. Guys, ndelok anu ae. Kayak dite nggonku duitku akeh silah dene iku, suruh ngapusi ya. Gundiang wong wae. Warkano lantai pira-pira rukune hiwalah atau hawalah. Iku sitatun ana 6. Satu muhil wa huwa halutai muhil iku man wong iku alai ngatasé man adain utai utang. Mukhil iki wong kang sing utang ngono ya. Wa huwa halu utai mukhil iku Muhammadun Muhammad fil misali dalam contoh asabiki kang dhisik mau pertama ya. Pihak pertama Muhammad mukhil, orang yang punya hutang dan nanti melimpahkan hutangnya. Dua mukhtalun wa huwa halu ta mukhtalun iku mustahiqud daini wong kang ngehaki utang. Jadi orang yang punya uang gimana aslinya yang dihutang alal mukhili ngatasé wong kang utang, penghutang lah, pemberi pinjaman, pemberi hutang. Wa huwa halutai muhtal iku faridun farid fil misali dalam contoh mau. Yang ketiga ada muhalun alaih. Wa huwa halutai muhalun alaih iku man wong alaihi ngatasi man dainun utai utang lil mukhili maring atau kedua muhil kang pihak pertama mau. Wa halu utai muhal alaihi iku Usman. Jadi muhal alaihi itu orang yang memiliki hutang pada orang yang hutang pertama mau. Yang keempat 5 dainani, 2 hutang. Dainun ya hutang lil mukhtali, kedua mukhtal peminjam, penghutang, memberi hutang alal mukhili ngatas wong kang hutang. Seniki yo sing melimpahkan hutang. Wa dainul hutang lil mukhili kedua mukhil alal muhali alai ngatasé muhal alai. Wis tak jelaske mau ya. Jadi syarat yang keempat 5 itu ada 2 hutang. Satu pihaknya Muhammad, yang kedua pihaknya Utsman, ya. Jadi Muhammad ini punya hutang pada Farid. Satu. Yang kedua ada hutang Utsman kepada Muhammad. Lah namung sing hutang Muhammad tok kepada Farid, tapi tidak ada Utsman hutang kepada Muhammad, tidak bisa. Itu jenenge ngapusi ki mau. Wis kae njaluk Utsman, duitku akeh digodekne. Ya parane tenan jebul ngapusi. Ndak bisa kuwabuki wong. Yang keenam sighatun, sighat. Jab kabul ini ya.
Kaya kula kaya ento ngucap sopal mukhilu wong kang utang. Hal tu nglimpahke utang sapa ingsun ka ing sira ala fulane ning atase fulan. Bikada kelar mengkene yes, jumlahnya semene ya, ada ijab kabulnya. Farid, kowe nak nagih utang saya sekarang hari ini tidak ada uang, tapi kalau kamu benar-benar terdesak, kamu bisa minta uang kepada si Usman, karena Usman itu punya utang kepada saya. Waya kulon ngucap sepal mukhtalu wong kang nampa limpahan utange mau. Qabil tu nampa sapa ingsun. Auradi tu tawa ridho sapa ingsun. Yos, siap gak apa-apa. Ya wis mat nak. Sampean enggak ada uang hari ini karena saya juga butuh sekali. Saya siap minta uang saya itu yang kamu hutang kepada si Usman, karena uangmu yang dibawa si Usman. Syurutul hiwalah hadhi utawi iki iku syurutul hawalati, nerangke pira-pira syarate hiwalah. Satu ridwal muhili, ridhone muhil, wal muhtali lan muhtal, kesepakatan itu antara orang yang hutang kepada orang yang memberi hutang. Lal muhal alaih, bukan kepada muhal alaih pihak ketiga. Wong sing arep nampa limpahan hutang, kebrukan utang gitu. Yang kedua subutu daini, tetap hutangnya masih ada. Usman benar-benar masih punya tanggungan uang pinjaman kepada Muhammad, itu subutu dain. Fala taswihu bangkau rasah opal hawalatu, melimpahkan hutang alaman ing atase wong ladaina kang ora ana utang iku maujud alai ing atase man, yo ndak sah ketika melimpahkan hutang kepada orang yang tidak punya tanggungan hutang. Muhammad utang si Farid, nah kemudian bilang sama Farid, mintalah uang itu atas hutangku kepada si Usman. Lah Usman ini tidak punya hutang sama Muhammad kok, ya tidak bisa itu. Lagu wenjoti ya kan. Ya ini hati-hati transaksi ini, kat muamalah. Yang ketiga ittifaqu ad-dainain, cocoki dua hutang seimbang. Cocok piye dalam hal setara piye, fil jinsi dalam jenise, wal qadri lan ukurane. Ai al mablaghi, jumlahi ya. Hutang jenisnya apa? Uang ya. Jumlahnya ukurannya berapa? 1 juta. Wan naui, kan macamnya. Iki macamnya apa? Uang kertas atau uang receh misalnya ya. Transfer atau cash. Wa ta'jililan, tempo nih waktunya harus cocok. Utangnya 10.000 ya harus podo 10.000. Fala tasih mongko rasah apa hiwalah bi khamsatin kelawan 5
ala asyaratin ing atase 10. Wong utang 5 kok malah njaluk 10. Ngene. Ngerampok jenengane. Wa tajulan menang opal hawalatu hawalah bi khamsatin kelawan 5 ala khamsatin ing atase 5 min asyaratin saking 10. Jadi gini, Muhammad punya hutang sama Farid 5 juta. Gitu? Utsman punya hutang sama Muhammad 10 juta. Farid nagih hutangnya kepada Muhammad 5 juta toh. Kemudian dihiwalah, dilimpahkan hutangnya kepada Utsman. Ya berapa? Ya harus 5 juta. Ya, meskipun tadi punya uang 10 juta ya terus ora ya 10 juta ya ndak. Ya sesuai nominalnya. Diminta 5 dari 10-nya. Wis yang sing 5 kena kasih si Farid 5 juta dulu, nanti yang 5 nanti kapan-kapan. Boleh. Cukup balik. Utangi 5 si Utsman gitu, Muhammad punya utang Farid 10, terus bilang kono minta si Utsman 10 juta. Ya ngerampok jenenge. Itu ndak bisa. Wa idza sanana likani sah opal hawalatu khiwalah bariat mongko bebas apa zimatul mukhili tanggungane mukhil Muhammad bebas. Nah wis sah khiwalah iki mau. Oke sepakat Farid, kowe duit kamu yang saya utang saya limpahkan pembayarannya kepada si Utsman dari hutangnya Utsman kepada saya. Oke sepakat. Ya wis. Berarti Muhammad bebas punya hutang dari si Farid. Wasorolan dadi opo al haqqu kebenaran iku fi dhimatil mukhali alaih ing dalam tanggungane mukhal alaih. Pihak ketiga lagi mau Utsman. Jadi Muhammad bebas, kemudian tanggungan hutangnya itu melimpah beralih kepada si Utsman. Pain ta'adzur malam dadi uzur, dadi angel. Apa akhduhu ngalap den kena ya. Bil iflasi sebab melarat. Deleling Utsman kuwi mau diminta uangnya iku angel. Kenapa? Lha ora di duit isan. Nah, awi lingkari utawa mungkir, ingkar, nolak. Nah, aku ora utang kok. Misalnya itu. Padahal asline punya. Nah, aku ora di duit, wis pokoke rungono. Lah nek ngono iki piye? Apa terus Farid itu kembali nguyak pada Muhammad? Kan faktanya bahwa Utsman itu punya hutang pada Muhammad. Setelah Farid itu disuruh nagih sebagai ganti pelimpahan hutangnya Muhammad pada Utsman, tapi Utsman ini misalnya ternyata juga tidak ada uang, tidak punya uang, atau ingkar nolak, gah lagi tidak bisa, gitu. Lam yarji mengora kena bali sopal mukhtalu wong kang nrimo limpahan hutang alal mukhil ing atase mukhil. Wong kang hutang pertama mau mukhil ya, orang yang melimpahkan hutang. Lah kalau kondisinya seperti itu, Farid tidak boleh kembali nguyak-nguyak pada Muhammad. Nggak bisa, karena tadi kesepakatannya akarnya sudah jadi. Ya, piye mat? Ternyata Utsman itu gitu kere, bangkrut, uangnya ndak ada, terus piye iki? Ya ndak bisa kembali narik utang kepada Muhammad karena sudah terjadi akad, mau kesepakatan. Nah, hukum fikih dan selalu berkembang sehingga nanti bisa dikembangkan. Ini solusinya sing apik ku piye lah, ya.
Nah, makanya sekarang itu transaksi keuangan macam-macam, hutang piutang, perdagangan itu ya harus dibuat catatan, dibuat akuntan, ya kan. Makanya belajar administrasi perdagangan, perekonomian itu penting. Kenapa? Karena itu masalah muamalah perdagangan dengan manusia itu lebih berat. Makanya ya diperlu kecerdasan dalam segala hal terkait dengan nalikane serawung karo wong liya, kaitannya dengan uang, kaitannya dengan sosial, kaitannya dengan ekonomi, ya itu macam-macam, banyak hal sing kudu cerdas, ya. Makanya bosen-bosen ngaji, ya. So alam bisawab.